Selamat malam rekan-rekan, terima kasih sudah hadir untuk mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Teori Bahasa Automata yang dimana akan membahas tentang DFA dengan kami dari kelas A2, dengan saya sendiri Fajar Firmansyah, Teknik Informatika dengan NPM 21113218019 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andika Fatur Rahman dengan NPM 21132182020. Lanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Juhud Alfianur Samosir, NPM 21132180034. Baik, itu dia tadi kelompok 3 orang dari kelompok kita kelas A2, dan pembahasan pertama kita akan membahas tentang teori otomata yang akan dibahas oleh saya sendiri. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Apa itu grammar? Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau di-accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan-aturan tertentu. Dan ada selanjutnya itu DFA, kepanjangannya dari Deterministic Finite Automaton. Atau Deterministic Finite Automaton disingkat menjadi DFA adalah juga biasa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor atau Deterministic Finite State Machine disingkat DFSM, atau juga bisa disebut Deterministic Finite State Automaton disingkat dengan DFSH. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFH adalah finite machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata sendiri berhingga deterministik atau DFA. Kepanjangan dari Deterministic Finite Automata adalah FSH, Finite State Automata, yang memiliki stata penerima tepat suatu stata untuk setiap simbol yang dimasukkan. Bisa pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut, ada deterministic finite automata atau bisa disingkat DFA, terdiri atas 5 tapel, yakni Q, sigma, Q, F, dan itulah fungsi transisi. Mungkin dari Q itu himpunan semua state, dan sigma himpunan simbol input, dan Q initial state, dan F himpunan state akhir. Dan lalu ada ciri-ciri DFA. Adapun ciri-ciri DFA sebagai berikut. DFA tidak dapat menggunakan transisi, string, kosong, atau empty string. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. Yang ketiga, DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Yang keempat, DFA lebih sulit dibuat. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Semua DFA merupakan NDFA, dan yang terakhir, DFA membutuhkan lebih banyak ruang. Mungkin di sini ada tupel DFA, bisa dilihat ada Q-nya mulai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan sigmanya ada AB, dan dimulai dari startnya dari Q0, lalu finishnya di Q3. Mungkin tabel transisinya, dan ini transisinya bisa dilihat, dan mungkin juga ini di sebelah sini ada gambarnya. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada program mesin Java. Pertama, ada scanner yang dipakai untuk menginput data dari keyboard user, di mana pada strings tersebut digunakan untuk menginput jumlah state dan jumlah inputan. Lalu setelah itu ada sintaks DFA, di mana di dalamnya menggunakan array 2, dimensi, atau matrix untuk penempatan state dan transisi. Menggunakan kondisi for untuk menentukan variabel I atau state
dan J untuk transisi. Selanjutnya ada inputan untuk dua elemen transisi state A atau B, di mana inputan tersebut untuk string berupa huruf AB. Lalu selanjutnya di dalamnya ada pengkondisian for in untuk menentukan transisi antar state sehingga menghasilkan output berupa tabel transisi yang hasilnya pendeklarasian variabel bertipe in dengan pengkondisian for untuk inputan transisi A dan B, di mana jika user input A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Slide selanjutnya. Lalu akan masuk ke hasil run-nya. Pertama ada key dengan jumlah state 4. Next, wajar. Lalu selanjutnya ada jumlah inputan dengan jumlah 2. Lalu ada state key 0 dengan transisi state 2. Dan transisi ke state 1. Lalu ada transisi key 1, di mana transisi ke state-nya ada 3. Dan transisi ke state-nya ada 0. Lalu ada state 2, ada state key 2, di mana transisi ke state 0, dan ada transisi ke state 3. Lalu ada state key 3, di mana transisi ke state-nya 1, dan transisi ke state-nya ada 2. Dengan input string untuk menentukan mesin diterima atau ditolak, hasilnya AB, B, AB, A. Bisa dilihat hasilnya. Lalu kesimpulannya, string tersebut diterima dengan kesuksesan total pengerjaannya 23 detik. Lalu dimasukkan kepada pencocokan hasil program dengan gambar. Inputan string untuk menentukan mesin diterima atau ditolak. Next, Kang Fajar. AB, B, A, B, A. Dengan kesimpulan, string tersebut diterima karena finish state di key 3. Terima kasih, demikian yang bisa saya presentasikan. Kami dari kelompok A2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.